Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Carita Ansa. Baiklah, kali ini saya akan mengupas film yang berjudul The Iceland in the Hall of Mountain King tahun 2017. Film ini merupakan film petualangan fantasi Norwegia yang disutradarai oleh Mikkel Brane Moso yang dirilis pada bulan September 2017. Film ini menceritakan tentang tiga anak petani miskin yang bernama Espen, Per, dan Paul. Tiga saudara ini menyelamatkan seorang putri yang diculik oleh hantu gunung raksasa yang disebut dengan troll. Espen merupakan pemuda yang sudah dewasa namun dianggap sebagai beban keluarga karena ia merupakan seorang pemuda yang tidak becus dan berperilakuan seperti bocah dan tidak bisa diandalkan dalam hal apapun dalam keluarga tersebut. Kau tuh penasaran dengan filmnya? Oke, kita langsung saja di awal cerita film ini. Nah, film ini diawali dengan seorang raja yang ingin menjodohkan paksa putrinya yang bernama Christine. Karena ayahnya itu percaya terhadap legenda kuno yang ada di kerajaan tersebut. Yakni apabila seorang putri tidak menikah di usia 18 tahun, maka ia akan diambil oleh penghuni gunung raksasa yang bernama Troll. Kembali pada cerita perjodohan tersebut. Christine tidak mau menikah dengan Fredrik karena Fredrik adalah seorang laki-laki dengan penuh kebohongan yang hanya mengincar tahta kerajaan. Christine pun kabur menggunakan sepeda motornya. Maksud saya menggunakan kudanya. Oke, diam kau. Di tengah perjalanan ketika Christine menyeberangi jembatan, Espen berada di tepi jembatan tersebut sehingga Espen pun terjatuh ke sungai. Peristiwa itulah jadi awal dari mereka bertemu. Pada awalnya Christine tidak menyukai Espen karena terlalu banyak bicara. Namun Espen menawarkan buah dan sayurannya yang kebetulan Christine belum makan kepada Christine sehingga mereka pun mengobrol sebentar. Tidak berlangsung lama, Christine yang ingin kabur hendak melanjutkan perjalanannya menjauh dari kerajaan. Meninggalkan Espen, Espen pun pulang dengan keadaan basah kuyup tanpa membawa apapun. Di hutan, Espen tinggal di rumah tua bersama ayah dan kedua saudaranya yang bernama Paul dan Sew. Terlihat keduanya saudaranya bekerja memahat kayu dengan penuh semangat. Espen di dalam keluarga tersebut dikenal dengan anak yang sangat berkelakuan masih bocah dan dianggap tidak bisa mengerjakan apa-apa dengan baik. Selalu saja tidak becus dalam menggunakan hal apapun. Hal ini membuat ayah dan dua saudaranya bekerja 2 kali lebih keras di saat Espen gagal mengerjakan suatu pekerjaan. Di saat Espen pulang, ayahnya pun menanyai kepada Espen, apakah kamu sudah membeli apa yang aku perintahkan? Espen pun menjawab dan memperlihatkan kantong isi tasnya yang sangat kosong. Karena buah dan sayurannya tersebut sudah diberikannya kepada putri Christine. Espen menjelaskan bahwa ia bertemu seorang wanita cantik dan tercebur ke sungai. Namun ayah dan kedua saudaranya tidak percaya dan menganggap Espen membual cerita bohong. Hal tersebut membuat ayah dan kedua saudaranya sedikit kesal. Dan ayahnya pun mengajak kedua saudaranya, Paul dan Pat, mengajaknya berburu binatang di hutan untuk makan malam. Ayahnya pun menyuruh Espen untuk diam saja di rumah dan tidak melakukan apapun. Espen pun duduk bermainkan api di tungku rumahnya. Di saat Espen memainkan api di tungku rumahnya, tiba-tiba terdengar suara getaran yang sangat kecil namun terasa. Dan Espen pun menyadari bahwa itu adalah troll. Espen yang mempunyai sifat kekanak-kanakan pun bermain api seolah-olah ia memegang pedang. Hal itu membuat api menjalar di dinding rumahnya dan lantai rumahnya sehingga rumahnya dengan sekejap hangus terbakar. Keesokan harinya di pagi hari, ayah dan kedua saudaranya baru pulang dari berburu. Betapa terkejutnya ayahnya dan kedua saudaranya melihat rumah kecilnya yang satu-satunya hangus terbakar. Mereka pun sedih, marah dan kesal terhadap Espen hingga membuat ia dan ayahnya mengatakan bahwa Espen adalah anak yang sangat bodoh.
Hal itu membuat Espen sangat bersedih dan sangat terpukul sekali. Di saat mereka mengumpulkan puing-puing bekas kebakaran rumahnya, datanglah beberapa pemuda yang membawa pedang dan beberapa membawa kuda. Dan itu adalah Pangeran Frederick, ia yang dijodohkan oleh Christine. Frederick dan anak buahnya menanyai keluarga Espen, apakah mereka melihat seorang putri yang lari ke hutan menggunakan menggunakan kudanya. Ayah dan kedua saudaranya tidak menjawab tidak tahu. Begitu juga dengan Espen. Namun mereka curiga dengan Espen karena Espen menggunakan wajah yang sangat mencurigakan. Mereka pun mendekati Espen dengan kedua pedangnya. Karena ayahnya yang kasihan kepada Espen, ayahnya pun mengatakan bahwa Espen adalah anak yang selalu berkata bohong dan selalu mengarang cerita bual. Hal itu membuat Frederick dan teman-temannya sangat tertawa terbahak-bahak. Karena Frederick pun mengurungkan niatnya untuk mencelakai Espen. Dan ia pun berkata, jika ia menemukan putri raja, maka ia akan menikahi putri Christine dan akan mendapatkan harta kekayaannya, karena sang raja telah mengadakan sayembara. Kemudian pun Frederick dan anak buahnya pergi begitu saja. Mendengar hal tersebut, ayahnya yang tidak mempunyai apa-apa lagi karena kebakaran rumahnya tersebut menyuruh kedua anaknya yaitu Pat dan Paul untuk mencari putri raja yang kabur itu. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan biaya lagi dalam membangun rumahnya dan membangun peternakan. Hal tersebut membuat Espen bertanya kepada ayahnya karena Espen tidak disuruh untuk mencari putri tersebut. Bagaimana denganku? Kata Espen. Ayahnya pun menjawab, kamu bisa membantuku dengan pergi dari keluarga ini. Espen pun sangat sedih dan terpukul mendengar ucapan tersebut. Hal tersebut membuat Espen mengeluarkan air matanya. Sekali lagi Espen terdiam dan membuat ayahnya membentaknya dengan pergi dari sini. Espen pun berkemas mengambil barangnya dan pergi ke hutan. Di tengah perjalanan, Espen pun menemui kedua kakaknya itu. Dan akhirnya ia pun diajak oleh kedua saudaranya. Karena bagaimana pula mereka adalah karena saudara. Meskipun Espen telah menyebabkan rumah mereka terbakar hangus tak tersisa, Espen adalah saudara kandung mereka yang harus mereka jaga. Karena Espen adalah adik satu-satunya mereka. Kata Espen dan Pat. Maaf saya kata Paul dan Pat. Astagfirullah. Oke, terima kasih teman-teman. Part 2-nya ada di video selanjutnya. Tunggu ya, sampai jumpa.